Ciri finansial ini bisa tunjukkan keluarga kamu bahagia. Salah satu tujuan menikah adalah pengen mewujudkan keluarga bahagia. Meski tujuannya seperti itu, tidak sedikit yang gagal dalam usaha mewujudkannya. Ujung-ujungnya rumah tangga berantakan hingga berakhir dengan perceraian. Tanda-tanda suatu keluarga bahagia sebenarnya bisa dideteksi. Tanda yang paling terlihat adalah komunikasi yang terjalin. Semua anggota keluarga saling bercerita pengalamannya satu sama lain tanpa merasa tertekan. Terus ada waktu di mana para anggota keluarga melakukan kegiatan bersama-sama. Misalnya, piknik ke suatu destinasi wisata. Selain menjadi tanda keluarga bahagia, kegiatan yang satu ini juga semakin mengeratkan hubungan sesama anggota keluarga. Dan hal paling penting yang mesti dicatat adalah keluarga bisa disebut bahagia kalau kondisi finansialnya baik-baik saja. Buat soal yang satu ini, kamu harus tahu ini seperti apa sih ciri-ciri finansial dari keluarga bahagia itu? Asal tahu aja, hubungan keluarga bisa retak gara-gara faktor finansial. Tidak sedikit pasangan bercerai karena tidak tahan dengan kondisi finansial. Ciri-ciri finansial keluarga yang ideal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, mengenali ciri-ciri finansial keluarga bahagia itu penting banget. Seperti apa ciri-cirinya? Yuk, dengarkan ulasan berikut ini. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan penting. Ada baiknya semua kebutuhan itu terpenuhi agar keluarga bahagia. Minimal kebutuhan-kebutuhan penting yang menjadi kebutuhan pokok. Masa iya udah membina hubungan sebagai suami istri, memenuhi kebutuhan sehari-hari buat makan aja masih susah? Kalau sampai terjadi, itu berarti ada yang salah dalam manajemen keuangan keluarga Anda. Nah, biar hal ini nggak sampai terjadi, mulai gunakan rumus Jitu 50/30/20. Dengan kata lain, kamu dan pasangan nantinya mengalokasikan 50% penghasilan buat kebutuhan pokok, 30% buat kebutuhan bersama, dan 20% buat tujuan finansial. Meski udah pakai rumus ini, masih ada aja yang merasa masih kekurangan. Itu berarti penghasilan mesti diperbesar. Caranya, kamu cari pekerjaan baru dengan gaji lebih besar. Pasanganmu juga ikut bekerja. Atau ciptakan penghasilan tambahan dengan kerja freelance atau bisnis sampingan. Perlu diketahui, kebutuhan ketika berkeluarga bakal terus bertambah. Apalagi kalau sudah ada anak. Pastinya ada banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang juga menuntut perhatian. Kedua, semua anggota keluarga dilindungi asuransi. Keberadaan asuransi seringkali disepelekan, padahal manfaatnya begitu penting, apalagi dalam keluarga. Misalnya, jika terjadi apa-apa sama kamu karena sudah pakai asuransi jiwa, keluargamu nantinya bakal terima uang pertanggungan yang digunakan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu,
Bayar premi asuransi tidak mahal banget kok. Mulai dari 50.000 per bulan, dengan uang pertanggungan 200 juta sudah dapat. Langkah ini juga akan jadi bagian dari manajemen keuangan, di mana kamu mengalokasikan 20% penghasilan buat tujuan finansial. Katakanlah 10%-nya kamu alokasikan buat asuransi. Udah cukup segitu. Nah, untuk kesehatan, kalau kamu belum mau punya asuransi kesehatan, minimal bisa ambil BPJS Kesehatan sebagai perlindungan. Pasalnya, kamu bakal menghabiskan biaya banyak saat berkunjung ke rumah sakit. Jadi, kalau pengen keluarga bahagia, lindungilah dirimu dan keluarga dengan asuransi kesehatan keluarga. Ketiga, enggak dikejar-kejar utang. Punya utang kalau digunakan benar-benar bisa menghasilkan untung. Sayangnya, rata-rata utang masih digunakan untuk hal-hal konsumtif. Kalau berstatus single, masih terbilang mudah mengubah kebiasaan ini. Beda halnya kalau udah berkeluarga, bisa fatal akibatnya. Kebayang gak sih rasanya dikejar-kejar karena punya utang? Kalau sampai ketahuan tetangga, malunya udah gak bisa dibayangkan lagi deh tuh. Supaya kamu jangan sampai berutang, sedari awal berkeluarga kudu banget nih siapkan dana darurat. Pasalnya, tanpa diduga, suatu saat kamu dan pasangan bakal hadapi situasi yang mana kamu perlu banget dana yang gak sedikit dalam waktu yang cepat. Namanya aja dana darurat, itu berarti dana ini cuma dipakai saat darurat. Semisal biaya perbaikan rumah karena kebakaran. Terus gimana mengumpulkan dana darurat? Karena ini bagian dari tujuan finansial. Jadi, termasuk dalam alokasi yang 20%. Ambillah 10% penghasilan buat dana darurat dan kumpulkan hingga sebanyak 6-9 kali pengeluaran kebutuhan pokok keluarga. Keempat, dana pendidikan anak udah disiapkan. Kalau udah memiliki anak, dana pendidikan jangan sampai dilupakan. Asal tahu aja, biaya pendidikan itu mengikuti inflasi. Jadi, setiap tahun dipastikan bakal naik. Kalau nggak disiapkan sejak awal, kamu yang nantinya terbebani, bukannya bahagia punya keluarga, melainkan kamu malah stres mikirin biaya pendidikan ini. Terus gimana nih biar dana pendidikan ini bisa disiapkan? Tunggu setelah dana darurat terpenuhi, barulah dana pendidikan disiapkan dengan mengalokasikan 10% dari penghasilan. Biar gak diganggu gugat dan gak tergerus inflasi, simpan aja dana pendidikan ini dalam bentuk tabungan pendidikan. Ada beberapa bank yang menyediakan tabungan pendidikan dengan keuntungan masing-masing. Tinggal dipilih aja mana yang sesuai kriteriamu. Sebagai alternatif, kamu bisa memanfaatkan opsi asuransi pendidikan. Melalui asuransi pendidikan, kamu bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dikelola oleh perusahaan asuransi. Dana kelolaan inilah yang nantinya bisa dicairkan sebagai dana pendidikan ketika anak sudah membutuhkannya nanti. Keuntungan lainnya, kamu sebagai kepala keluarga alias sumber penghasilan keluarga akan turut dilindungi oleh asuransi pendidikan untuk mengantisipasi terjadinya resiko musibah yang membuatmu tidak sanggup bekerja dan mendapatkan penghasilan rutin lagi.
Jika sampai terjadi resiko musibah semacam itu, kamu atau ahli warismu akan mendapatkan kompensasi berupa santunan tunai yang bisa digunakan untuk ditabung sebagai dana tabungan anak di masa depan atau kebutuhan lainnya. Kelima, memiliki tabungan. Selain tabungan pendidikan, tentunya keluarga bahagia memiliki tabungan yang mumpuni untuk masa depan mereka. Kamu tentu nggak akan tahu bagaimana masa depanmu kelak dan apa yang pengen dikejar oleh keluargamu nantinya. Contohnya, misalnya tiba-tiba kamu pengen beli mobil untuk bisa mengangkut sekeluarga berlibur. Kamu bisa membelinya dengan mudah karena ada tabungan. Selain itu, tabungan juga bisa membuat keluarga kamu terhindar dari kondisi-kondisi ekonomi yang tak menentu. Misalnya, terjadi krisis, kemudian harga bahan-bahan pokok mengalami kelonjakan. Kalau ada tabungan dalam jumlah banyak, keluargamu bakal terlindungi, baik dari segi asupan dan lain-lain. Keenam, keluarga bahagia memiliki tujuan jangka panjang. Keluarga yang bahagia secara finansial tidak hanya terfokus pada kepuasan sesaat. Kamu dan anggota keluarga lainnya bisa dikatakan bahagia bila bisa mengambil keputusan yang cerdas tentang tujuan jangka panjang. Keputusan jangka panjang biasanya memiliki nilai yang lebih ketimbang jangka pendek. Contohnya, membeli rumah untuk masa depan lebih baik ketimbang kamu membeli mobil yang nilainya justru menyusut setiap tahunnya. Dengan memiliki ciri-ciri tersebut, boleh disimpulkan kalau keluargamu adalah keluarga yang bahagia. Pasalnya, semua kebutuhan bisa tercukupi dengan baik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.